Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi embedded system. Fungsi embedded system adalah proses pemetaan suaranya dari masukan diberikan ke keluaran dengan menggunakan loga fuzzy. Prosesnya melibatkan semua bagian yang telah kita bahas di bagian sebelumnya, yaitu membership function atau fungsi keanggotaan, operator loga fuzzy, dan aturan jika maka. Itu grafik dari fungsi keanggotaan. Yang pertama ialah triangular member function, yang kedua trapezoidal member function, yang ketiga Gaussian member function, dan keempat generalized Bell member function. Untuk rumusnya sendiri dari member function ialah jika X kurang dari A maka hasilnya 0. Jika A kurang dari X dan X kurang dari B ialah X kurangi A, B kurangi A. Kemudian jika B kurang dari X dan X kurang dari C maka hasilnya C kurangi X dan dibagi dengan C dikurangi B. Kemudian jika C kurang dari X maka hasilnya. Kemudian dari trapezoidal function rumusnya hampir sama dengan triangular function. Perbedaannya ialah dengan di variabelnya. Jika X kurang dari A maka hasilnya 0. Jika A kurangi dari X dan X kurang dari B maka X kurangi A dan sama dengan B dikurangi A. Nah, jika B kurang dari X dan X kurang dari C maka hasilnya dengan 1. Jika C kurangi dari X dan X kurang dari C maka hasilnya D dikurangi X dan D dikurangi C. Jika D itu kurang dari X maka hasilnya 0. Oke. Kemudian rumus dari Gaussian dan generalizable function. Nah, untuk Gaussian member function ialah uh, X, C, X, koma bagi C, koma sigma. Sama dengan pangkat 1/2, min 1/2, buka kurung, X min C dibagi sigma. Tutup kurung, kuadrat. Untuk generalizable member function ialah X, koma bagi A, koma B, koma C. 1 dibagi 1 plus X min C, kemudian dibagi A, kemudian tutup eh, pangkat 2B. Ini merupakan struktur diagram dari fungsi embedded system. Untuk selanjutnya penjelasannya ada di slide selanjutnya. Oke, dalam penerapan fase inferensi pada aturan fase if dan yang dilakukan oleh fase embedded system adalah satu, bandingkan variabel masukan dengan fungsi keanggotaan pada bagian antecedent untuk mengurangi nilai keanggotaan setiap label linguistik. Langkah ini disebut falsifikasi. Gabungkan biasanya berkalian atau min nilai keanggotaan pada bagian premis untuk mendapatkan kekuatan paktifan derajat pemenuhan dari setiap aturan. Hasilkan konsensusi memenuhi syarat baik fasi atau dari setiap aturan bergantung pada kekuatan penembakan. Gabungkan konsekuensi yang memenuhi syarat untuk menghasilkan keluaran yang tajam. Langkah ini disebut falsifikasi. Untuk selanjutnya adalah basis pengetahuan fasi. Eh, eh, Basis aturan dan database secara bersama-sama disebut sebagai basis pengetahuan. Ialah satu, basis aturan berisi sejumlah aturan fungsi if dan database mendefinisikan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy yang digunakan dalam aturan fuzzy. Eh, untuk falsifikasi mengonversi masukan data menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disebut dalam basis pengetahuan fuzzy. Untuk
Inverse pengertian dari inverse engine ialah menggunakan aturan fasi tipe if dan mengubah input fasi menjadi output fasi. Berikut merupakan dari skema dari Chris fasi. Jika X adalah A1, maka Y adalah B1. Jika garis kedua X sama dengan A2, maka Y sama dengan A2. Begitu selanjutnya. Oke. Defasifikasi ialah mengonversi keluaran fasi mesin inferensi menjadi kris menggunakan fungsi keanggotaan yang analog dengan digunakan oleh fasifikasi. Nah, defasifikasi ialah mengonversi keluaran fasi mesin inferensi menjadi kris menggunakan fungsi keanggotaan. Eh, Tadi sudah saya sebut bolak-balik, kris itu merupakan nilai ketetapan yang pasti dari fasifikasi. Oke, lanjut. Fungsi keanggotaan yang analog yang digunakan oleh fasifikasi. Yang kedua, 5 metode diversifikasi yang umum digunakan ialah pusat area atau COE. Yang kedua, pembagi luas atau BOE, rata-rata maksimum atau MOM, terkecil dan maksimum atau SUM, terbesar dari maksimum atau LUM. Uh, ada dua model dari fasi. Yang pertama ialah Hamdani fasi model. Untuk menghitung keluaran fasi inverse sistem ini berdasarkan masukannya 6 langkah harus diikuti. Yang pertama ialah menentukan seperangkat aturan fasi. Eh, yang kedua, fasi buying masukkan menggunakan fungsi keanggotaan masukan. Ketika menggabungkan masukan-masukan yang difusifikasi menurut aturan fasi untuk membentuk kekuatan aturan atau operasi fasi. Nah, yang keempat, menemukan konsekuensi aturan dengan menggabungkan kekuatan aturan dan fungsi keanggotaan, keluaran, atau implikasi. Yang kelima, menggabungkan konsekuensi untuk mendapatkan distribusi output atau agregasi. Yang keenam, defasifikasi distribusi output. Langkah ini hanya dilakukan jika outputnya crisp atau kelas yang diperlukan. Untuk skema penularannya, seperti diagram berikut. Yang awal ini adalah maximum combustion initiate. Yang kedua, max product combustion initiate. Nah, yuk. Yang kedua adalah Sugeno fasi model. Juga dikenal sebagai model fasi TSK Takagi, Sugeno, dan Kang. Untuk sasarannya adalah pembuatan aturan fasi dari kumpulan data input output tertentu. Untuk fasi rules of the second model, if jika X sama dengan A, kemudian Y sama dengan B, maka Z sama dengan F buka kurung X, Y. Itu merupakan. Oke, lanjut. Contoh. Nah, R1 jika X lebih jika X jika X kecil dan Y kecil sama dengan Z min X plus Y plus 1. Kemudian R2 jika X kecil NY is less dan Y adalah besar sama dengan Z sama dengan min Y plus 3. Kemudian 3, R3 ialah if jika X besar N Y kecil, kemudian Z sama dengan min X plus 3. Kemudian rules. R ini artinya rules atau baris. Nah, dan baris 4 ialah jika X besar dan Y besar, maka hasilnya X plus Y plus T.
Ini merupakan skema eh, dari Sugino Fuzzy model. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.